Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang penilaian proyek. Nah, pengertian penilaian proyek itu sendiri adalah penilaian terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penugasan tersebut meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, sampai pelaporan, di mana periode waktu untuk menyelesaikannya tergantung kompleksitas tugas, seperti misalkan dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau kurun waktu 1 semester. Manfaat diadakannya penilaian proyek yang pertama adalah untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Yang kedua, memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang suatu topik sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga, mengembangkan sikap berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta kolaboratif. Dan yang terakhir adalah untuk menilai kemampuan peserta didik secara keseluruhan. Data yang dibutuhkan untuk ketiga penilaian proyek ada 4. Yang pertama, data primer, sekunder, kerjasama dengan pihak lain. Dan yang keempat, evaluasi hasil, di mana penilaian proyek dapat dilaksanakan pada semua mata pelajaran secara terintegrasi ataupun masing-masing mata pelajaran. Tahapan dalam penilaian proyek yang pertama adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap pelaporan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian proyek ada 4. Yang pertama, kemampuan pengelolaan, di mana kemampuan itu memilih topik dan pelaksanaan tahap kegiatan, seperti persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, sampai tahap pelaporan. Yang kedua, relevansi, di mana sesuaian dengan mata pelajaran, kenyataan dalam kehidupan, dan tahap perkembangan kognitifnya. Yang ketiga adalah keaslian, di mana hasil karya dengan bimbingan pendidik dan dukungan berbagai pihak yang terkait. Dan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas, di mana terdapat unsur-unsur baru atau kekinian dan sesuatu yang unik berbeda dari biasanya. Contoh pengolahan hasil penugasan atau penskoran, di mana pada aspek persiapan, misalkan jika memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar pertanyaan dengan lengkap, itu bisa diberi poin 3. Dan apabila jika memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar pertanyaan kurang lengkap, bisa diberi poin 2. Dan apabila jika hanya memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, responden, dan daftar pertanyaan tidak lengkap, bisa diberi poin 1. Dan untuk pengumpulan data, apabila jika daftar pertanyaan dapat dilaksanakan semua dan data tercatat dengan rapi serta lengkap, bisa diberi poin 3. Dan apabila jika daftar pertanyaan dapat dilaksanakan semua, tapi data tidak tercatat dengan rapi dan lengkap, dapat diberi poin 2. Dan jika pertanyaan tidak terlaksana semua dan data tidak tercatat dengan rapi, maka dari itu bisa diberi poin 1. Dan untuk pengolahan data, apabila jika pembahasan data sesuai dengan tujuan penelitian, bisa diberi poin 3. Dan apabila jika pembahasan data kurang menggambarkan tujuan penelitian, bisa diberi poin 2. Dan mungkin jika sekedar melaporkan hasil penelitian tanpa membahas data, bisa diberi poin 1. Dan untuk aspek pelaporan hasil, apabila jika sistematika penulisan benar, memuat saran, bahasa komunikatif, kita bisa memberi poin 3. Dan apabila jika sistematika penulisan itu benar, memuat saran, namun bahasa kurang komunikatif, kita dapat memberi poin 2. Dan apabila jika penulisan itu kurang sistematis, bahasa kurang komunikatif, serta kurang memuat saran, kita bisa memberi poin pada penilaian itu dengan sejumlah 1.
Nah, ini adalah contoh penilaian proyek untuk satuan pendidikan SMA, mata pelajaran ekonomi kelas 11 kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi, materi tentang inflasi, di mana indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat membuat laporan hasil survei tingkat dan jenis inflasi tentang 9 bahan pokok atau sembako di 3 pasar tradisional. Nah, di mana tugas tersebut untuk melakukan survei harga-harga 9 bahan pokok di 3 pasar tradisional untuk mengetahui tingkat dan jenis inflasinya, kemudian membuat laporan. Nah, petunjuk atau panduannya adalah membuat kelompok peserta didik bisa terdiri dari 6 peserta didik pada satu kelompoknya. Nah, di sini juga panduannya terdapat waktu penugasannya atau pengerjaannya selama 2 bulan. Ini jenis tabelnya, isi tabel. Nah, dan yang 4 sampai terakhir, membuat laporan atau panduannya ada terdapat pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah sampai teknik pengumpulan data, isi laporan, penutup, daftar pustaka, dan sampai lampiran. Dengan lampiran tersebut memuat foto kegiatan, tabel survei inflasi, sampai daftar pertanyaan. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.